Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فحياكم الله جميعا إخواني في الله وأخواتي في الدين معاشر المسلمين والمسلمات ومعاشر طلبة العلم رحمني ورحمكم الله جميعا. Ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita mengawali majlis kita di pagi hari ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia, kenikmatan, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan kita semua senantiasa memohon kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan niat-niat yang tulus, yang ikhlas. Kita bermajlis semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap langkah yang kita langkahkan ke tempat ini Allah catatkan sebagai penggugur dosa-dosa kita, pemberat amal timbangan kita, dan pengangkat derajat kita di hadapan Rabbul Alamin, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, a'azzakumullahu ajma'in. Fadilatul Syekh Profesor Dr. Sulaiman bin Salimullah Ar-Ruhaili, seorang imam dan khatib di Masjid Quba di kota Madinah. Beliau pernah berkata bahwasanya tidak ada sebuah nikmat yang Allah anugerahkan kepada orang-orang beriman yang lebih besar, yang lebih mulia setelah nikmat iman dan Islam, melainkan nikmat diberikan taufik untuk senantiasa melangkahkan kakinya ke majelis-majelis ilmu. Ya, nikmat terbesar setelah nikmat iman dan Islam, setelah nikmat hidayah,
adalah nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba tatkala Allah jadikan hatinya condong ke majelis-majelis ilmu. Allah jadikan langkah kakinya ringan untuk datang ke majelis-majelis ilmu. Karena ilmu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu ajma'in, adalah kunci kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Kunci kelapangan fid dunya wal akhirah. Maka di pagi hari ini insyaallah taala kita mohon taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas sebuah risalah yang sederhana yang berjudul Bekal Ramadan, Motivasi Menyambut Ramadan dan Fikih Puasa Praktis berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Risalah yang sederhana yang saya tulis kurang lebih 1 tahun yang lalu, ya, di awal-awal pandemi di bulan Sya'ban. Di tahun yang lalu, alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, risalah tersebut bisa kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Ikhwani fillah wa akhwati fi din, azakumullah. Para ulama kita menjelaskan bahwasanya di antara karunia terbesar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada orang-orang beriman adalah adanya mawasimul khair, musim-musim kebaikan yang Allah hadirkan di tengah kehidupan mereka. Ya, adanya musim-musim kebaikan itu di antara rahmat Allah, di antara anugerah Allah Subhanahu wa taala yang Allah hadirkan di tengah-tengah kehidupan orang-orang beriman. Dengan adanya musim-musim kebaikan tersebut, orang-orang beriman berusaha untuk saling berlomba di atas amal-amal kebajikan, berbenah diri dari keburukan dan kekhilafan di masa lalu, serta berusaha untuk menggapai predikat keistiqomahan dan husnul khatimah di akhir kehidupan mereka di dunia. Ya. Dan orang-orang beriman bersepakat bahwasanya tidak ada musim kebaikan terbesar di dalam kehidupan mereka melainkan musim kebaikan yang bernama Ramadan. Ya, tidak ada musim kebaikan terbesar di dalam kehidupan orang-orang beriman melainkan musim kebaikan yang bernama Ramadan. Sebuah bulan yang teramat sangat istimewa di hati-hati orang beriman, dan sudah sepantasnya demikian. Sudah sepantasnya kita mengistimewakan Ramadan, karena bulan Ramadan itu diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Bulan Ramadan itu diistimewakan oleh Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan di antara karakter orang-orang beriman adalah mencintai dan mengistimewakan apa yang dicintai dan diistimewakan oleh Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara karakter orang-orang beriman. Ya, dia mencintai apa yang Allah cintai dan membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu di antara tanda kesempurnaan iman yang ada dalam diri seorang hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Nabi yang mulia, "Awthaqu 'ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah." Sekuat-kuat buhul keimanan, sekuat-kuat tali iman adalah mencintai sesuatu karena Allah dan membenci sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita berusaha untuk mencintai Ramadan karena Allah Subhanahu wa taala, itu bagian dari konsekuensi iman kita kepada Allah tabaraka wa taala. Baik, kita buka
halaman yang ketiga. Silakan tuh buka halaman yang ketiga. Tamu yang paling istimewa. Tamu yang paling istimewa. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, a'azzakumullahu ajma'in. Tatkala kita dikabarkan ada seseorang yang sangat istimewa di hati kita akan bertamu ke rumah kita beberapa hari yang akan datang, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Tatkala kita dikabarkan bahwasannya si fulan, ya, orang yang sangat dekat di hati kita, yang sangat kita cintai, ya, akan datang bertamu ke rumah kita, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Tentu kita akan mempersiapkan diri kita, ya, mempersiapkan tempat tinggal kita, mempersiapkan diri kita, mempersiapkan jamuan terbaik yang bisa kita berikan kepada orang yang istimewa tersebut. Ini kita akan berbenah diri, kita akan bersiap-siap diri dalam menyambut tamu yang istimewa tersebut. Maka ikhwani fillah wa akhwati fiddin, ketahuilah bahwasannya bulan Ramadan adalah tamu yang paling istimewa di hati orang-orang beriman. Ya, bulan Ramadan adalah tamu yang paling istimewa di hati orang-orang beriman. Tidak ada tamu yang lebih istimewa dan lebih dinanti kehadirannya melainkan tamu yang bernama Ramadan. Ya. Bagaimana tidak? Tamu tersebut datang kepada kita dengan membawa berbagai macam kebaikan yang tidak mungkin bisa kita hitung jumlahnya. Ramadan datang di tengah-tengah kehidupan orang-orang beriman dengan membawa berbagai macam kebaikan yang sangat banyak. Ya, Ramadan datang membawa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ramadan datang membawa maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan datang pada waktu atau pada saat pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Ramadan datang dengan membawa seruan, ya baghiyal khairi aqbil, wahai pencari kebaikan, sekaranglah saatnya kamu berlomba. Wa ya baghiyasy syarri aqsir, wahai pelaku keburukan, sudah tiba waktunya untuk meninggalkan dosa dan keburukan kalian. Ya, maka Ramadan datang di tengah kehidupan orang-orang beriman dengan berbagai macam kebaikan yang dia hadirkan untuk orang-orang beriman. Ya. Namun pertanyaannya, ikhwani fillah zakumullah, bagaimana seorang mukmin bersiap diri menyambut tamu yang agung tersebut? Apa yang harus kita persiapkan di dalam menyambut tamu yang istimewa tersebut? Ya. Apakah kita persiapan frozen food? Ya, untuk apa? Kita penuhi freezer kita. Ya. Kita persiapkan sembako. Ya. Untuk persiapan yakni buka dan sahur kita. Tidak ada masalah, silahkan, tafadhal. Ya. Namun bukan itu yang paling asas, bukan itu yang paling utama untuk kita persiapkan. Ya. Hal terpenting yang hendaknya kita persiapkan di dalam menyambut tamu yang agung tersebut, yakni bulan Ramadan, yang pertama adalah al-ilmu. Ini yang paling asas untuk kita persiapkan di dalam menyambut tamu yang agung yang bernama Ramadan. Ya, kita harus mempersiapkan diri dengan ilmu. Karena ikhwani fillah wa akhwati fiddin, a'azzakumullah, di antara prinsip beragama yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kepada setiap orang-orang beriman adalah prinsip ilmiah dan amaliyah. Ya, di antara prinsip beragama yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang pertama apa? Prinsip ilmiah. Yang kedua, prinsip amaliyah. Apa itu prinsip ilmiah dan amaliyah? Prinsip ilmiah maknanya bahwasanya seorang muslim dan muslimah itu wajib
membangun setiap keyakinannya, setiap ucapan dan amalannya, ya, di atas dasar ilmu yang benar yang bersumber dari Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya prinsip apa? Prinsip ilmiah. Yakni tidak boleh kita memiliki akidah, memiliki keyakinan, tidak boleh kita berucap, tidak boleh kita berbuat, ya, melainkan sesuai dengan pedoman, sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah dan Rasulnya mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang ilmiah di dalam beragama. Ya, kita harus beragama di atas dasar ilmu, di atas dasar dalil dari Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun makna amaliyah, prinsip amaliyah maknanya setelah seseorang berilmu, maka dia harus berusaha untuk mengaplikasikan ilmu yang dia miliki dalam bentuk apa? Dalam bentuk amalan. Ya, kita harus berusaha untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang kita miliki dalam bentuk amalan, sehingga ilmu tersebut menjadi karakter yang tidak terpisahkan dari diri kita, ya, baik dalam hal akidah, keyakinan, ibadah ataupun muamalah. Ini yang hendaknya dimiliki oleh setiap mukmin dan mukminah. Dia berusaha untuk beragama di atas dasar ilmu, dan setelah dia berilmu, maka dia berusaha untuk mengaplikasikan ilmu yang dia miliki dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ilmu yang dia miliki bukan hanya sebatas wawasan yang dia ketahui, ya, bukan hanya sebatas teori yang dia kuasai. Karena ilmu dalam agama kita itu sifatnya bukan hanya hafalan, ya, bukan hanya teori, tidak, bukan hanya wawasan. Tapi ilmu dalam agama kita adalah apa yang menjadi karakter dalam diri seorang hamba. Oleh karena Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tatkala menjelaskan makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jalan Muawiyah bin Abi Sufyan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, niscaya Allah jadikan dia faqih dalam urusan apa? Dalam urusan agamanya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya, "Wa man faqahahu fi dinihi faqad arada bihi khairan idza urida bil fiqhi al-ilmul mulazimu lil amal." Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ilmu, ya, itu tatkala ilmu yang dia miliki melazimkan amalan. Tatkala ilmu syar'i yang kita pelajari, ilmu syar'i yang kita tuntut melazimkan amal dalam kehidupan kita sehari-hari, yakni menjadi karakter dalam keseharian kita, dalam apa? Keyakinan kita, dalam tutur kata kita, ya, dalam amal perbuatan kita, itu sesuai dengan ilmu. Itulah orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma mujarradul ilmi fala yadullu ala khairin. Adapun hanya sebatas ilmu yang sifatnya teori, yang sifatnya wawasan, yang sifatnya konten, maka bukan pertanda kebaikan dalam diri seorang hamba. Jadi ilmu itu menjadi kebaikan kapan? Tatkala kita berusaha menjadikan ilmu tersebut sebagai karakter, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Seorang muslim wajib mendahulukan ilmu sebelum dia berucap dan beramal. Ini kaidah yang harus kita fahami dan kita amalkan. Seorang muslim dan muslimah wajib mendahulukan ilmu sebelum dia berucap dan beramal. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala membuat sebuah bab di dalam kitabnya Al-Jami' Al-Musnad, atau yang kita kenal dengan nama Sahihul Bukhari. Ya, beliau membuat sebuah bab di dalam Kitabul Ilmi, dalam kitabnya Sahihul Bukhari,
dalam rangka menjelaskan kaidah di atas, beliau membuat sebuah bab yang beliau namakan Babul Ilmi Qabla Al-Qawli Wal Amal. Bab kewajiban berilmu sebelum berucap dan beramal. Ya. Beliau ingin menjelaskan bahwasanya kewajiban orang-orang beriman sebelum dia mengucapkan sesuatu, ya, sebelum dia mengamalkan sesuatu, maka wajib bagi dirinya untuk membangun pondasi ilmu, ya, sebelum dia berucap dan beramal. Kemudian beliau bawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Muhammad ayat yang ke-19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ya, fabada'a bil ilmi qabla al qawli wal amal. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala mendahulukan perintah untuk berilmu sebelum seseorang berucap dan beramal. Iya. Maka ikhwani fillah zakumullah wa akhwati fiddin, di antara hal terpenting yang harus kita persiapkan untuk menyambut tamu istimewa Ramadan adalah ilmu yang berkaitan dengan amalan-amalan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di bulan tersebut. Seperti ilmu tentang apa? Tentang fikih siyam, seperti ilmu tentang fikih qiyam, fikih puasa, fikih tarawih, fikih i'tikaf, fikih zakatul fitr, dan amalan-amalan yang lainnya. Karena setiap amalan yang kita kerjakan tidak akan bernilai kebaikan di hadapan Allah Azza wa Jalla sampai kita membangun amalan tersebut di atas dua pondasi. Yang pertama apa? Ikhlasun niyyati lillahi ta'ala. Yang kedua, mutaba'ah, mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mungkin, ya, tidak mungkin kita mampu beribadah sebagaimana yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kecuali tatkala kita berusaha mengkaji dan mempelajari petunjuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka belajar adalah syarat mutlak agar seorang hamba terbimbing di atas jalan apa? Di atas jalan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena enggak mungkin kita dapat ilmu, ya, kecuali dengan cara belajar. Ilmu tidak didapat dengan cara mimpi, tidak. Tapi ilmu itu didapatkan dengan cara ta'allum, belajar di majelis-majelis ilmu. Kemudian poin yang kedua yang wajib kita persiapkan di dalam menyambut bulan Ramadan adalah hati yang gembira. Hati yang gembira. Ya. Tadi belum ke masjid kayaknya tadi. Oh, mati. Baik, ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azakumullah ajma'in. Hal kedua yang hendaknya kita persiapkan di dalam menyambut Ramadan adalah hendaknya seorang muslim dan muslimah menyambut Ramadan dengan hati yang gembira, dengan hati yang lapang. Kenapa demikian? Karena Ramadan adalah salah satu karunia terbesar yang Allah anugerahkan kepada mereka. Ya, Ramadan itu musim kebaikan. Di antara anugerah Allah Subhanahu wa taala yang Allah hadirkan di tengah kehidupan orang-orang beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman untuk lapang hatinya, untuk bergembira dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Antum lihat surat Yunus ayat yang ke-58. Surat Yunus ayat yang ke-58. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari perkara dunia. Ya. Allah perintahkan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam untuk mengabarkan kepada semua umat beliau bahwasanya orang-orang beriman itu lebih layak bergembira, ya, dengan karunia Allah dan rahmat Allah daripada bergembira dengan harta-harta dunia. Makanya ikhwani fillah jazakumullah, ya, antum, ya, kalau dapat info kajian, ya, harusnya lebih gembira daripada tatkala dapat info gajian. Paham jemaah? Harusnya orang-orang beriman itu lebih senang dapat info kajian daripada dapat info apa? Info gajian. Ya, Pak, nanti tanggal 28 silakan ambil gaji. Biasa aja. Biasa aja. Ya, Pak, besok ada jadwal kajian ta'lim di Al-Qumrah. Wah, baru senang Masya Allah. Nah, itu konsekuensi iman. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, hendaknya orang-orang beriman itu lebih bergembira hatinya, ya, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena karunia tersebut lebih baik kata Allah, ya, daripada harta dunia yang mereka kumpulkan. Dan di antara karunia Allah Subhanahu wa taala adalah musim-musim kebaikan yang Allah hadirkan di tengah kehidupan orang-orang beriman. Ya, di antara karunia Allah adalah musim-musim kebaikan yang Allah hadirkan di tengah kehidupan orang-orang beriman. Ya. Ini yang harus kita latih, ya. Bagaimana kita berusaha melatih hati kita untuk lapang senang dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, dengan nikmat hidayah, dengan nikmat ibadah, itu lebih senang daripada kita dapat nikmat apa? Daripada dapat nikmat dunia. Ya. Kalau kita mau jujur, terkadang kita terbalik. Ya. Kita lebih senang dengan nikmat apa? Nikmat dunia. Ya. Daripada nikmat hidayah. Padahal nikmat hidayah itu enggak sebanding dengan nikmat dunia. Ya. Itu kualitas iman kita. Terkadang kita apa? Merasa lebih senang, merasa lebih lapang hati kita tatkala dapat nikmat berupa apa? Berupa dunia. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah lebih baik daripada apa? Daripada harta dunia, semua harta dunia yang mereka kumpulkan. Ya. Makanya ikhwani fillah jazakumullah, sekali lagi, ya, antum kalau qadarullah dapat 2 info nih di pagi hari ini, hari Sabtu. Ya. Dapat 2 info. Ya. Ada info kajian di Masjid Al-Qumrah, kemudian di bukit sebelah ada Gunung Emas, ada Bukit Emas. Ya, kira-kira antum pilih mana? Datang ke Bukit Emas, ya, ada Bukit Emas dibuat ngambil emas, atau antum datang ke ta'lim, majelis ilmu? Di bukit sebelah itu, di bukit apa? Bukit Cempaka, ada Bukit Emas. Kira-kira antum pilih mana jamaah? Ya, ambil bagian buat ngambil emas di bukit sebelah atau datang ke Bukit Bunga buat majelis ilmu? Berat ya? Berat. Ya. Nggak bisa kalau antum ke situ dulu udah penuh, nggak kebagian tempat. Sebagian orang cerdas mengatakan, ya,
Anda lebih milih ke sana Ustaz. Adapun kajian kan bisa lewat streaming. Sambil cari itu, kita bisa apa sambil kajian. Masya Allah. Ya beda berkahnya jemaah. Hasilnya beda. Ya, antum apa kajian sambil cari apa? Hal seperti itu berbeda hasilnya. Ya, ala kulli hal, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya hendaknya orang-orang beriman itu hati mereka bergembira dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan karunia terbesar yang Allah hadirkan di tengah kehidupan orang-orang beriman setelah nikmat iman dan Islam adalah kebaikan atau musim kebaikan yang bernama Ramadan. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata, menafsirkan ayat di atas. Kata Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, dengan apa yang Allah datangkan untuk mereka, yakni orang-orang beriman, berupa hidayah dan agama yang hak, hendaknya mereka bergembira. Karena sesungguhnya karunia tersebut lebih layak untuk membuat gembira hati orang-orang beriman. Ya, karunia tersebut lebih baik dari harta-harta dunia yang mereka kumpulkan. Ini kalau kita faham bahwasanya nikmat agama, nikmat hidayah, nikmat ilmu, nikmat amal saleh itu lebih baik ya bagi orang-orang beriman dari sebatas nikmat-nikmat dunia. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala berkata, menafsirkan ayat di atas. Kata Syekh As-Sa'di, sesungguhnya nikmat agama itu berkaitan dengan kebahagiaan dunia dan akhirat seorang hamba. Nikmat agama, nikmat din, nikmat hidayah berkaitan dengan kebahagiaan dunia dan akhirat seorang hamba. Nikmat tersebut tidak mungkin bisa dibandingkan dengan nikmat dunia. Enggak mungkin sebanding antara nikmat agama, nikmat hidayah dengan nikmat dunia. Sekalipun semua kenikmatan dunia dikumpulkan pada seseorang, karena semua kenikmatan dunia akan sirna dalam waktu yang sangat singkat. Tapi nikmat hidayah, nikmat ilmu, nikmat amal saleh, maka sifatnya langgeng sampai ke mana? Sampai ke akhirat. Ya, oleh karenanya kalau kita membuat perbandingan antara nikmat dunia dengan nikmat hidayah, enggak mungkin sebanding. Ya, tidak mungkin sebanding. Makanya Allah katakan, huwa khairum mimma yajma'un, bahwasanya karunia Allah berupa hidayah, berupa agama, berupa iman, berupa Islam dan amal-amal kebaikan itu lebih baik daripada harta-harta dunia yang mereka kumpulkan. Kemudian poin yang ketiga yang hendaknya kita persiapkan di dalam menyambut Ramadan adalah bertaubat dan berbenah diri. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki diri kita. Ini di antara hal terpenting yang hendaknya kita persiapkan di dalam menyambut bulan Ramadan. Ikhwani fillah azakumullah. Ya. Kondisi jiwa kita itu sangat mempengaruhi amal-amal yang akan kita kerjakan. Kondisi jiwa kita, kondisi hati kita sangat berpengaruh terhadap amal-amal yang akan kita kerjakan. Ini kaidah yang harus kita fahami. Kondisi hati, kondisi jiwa kita itu sangat berpengaruh terhadap amal yang akan kita kerjakan. Maksudnya apa? Maksudnya semakin bersih kondisi jiwa seorang hamba, semakin bersih hatinya, maka semakin mudah untuk diarahkan kepada jalan-jalan kebaikan. Ya, semakin bersih hati kita, maka semakin ringan jawarih kita, semakin ringan anggota badan kita untuk diarahkan kepada jalan-jalan kebaikan. Sebaliknya, tatkala hati-hati kita kotor, ya tatkala jiwa-jiwa kotor dengan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka anggota badan kita akan berat untuk diarahkan kepada pintu-pintu kebaikan. Ya. Maka kualitas amalan seorang hamba di bulan Ramadan itu sangat dipengaruhi oleh kualitas jiwa dan hatinya sebelum dia masuk Ramadan. Kualitas amal kebaikan kita, kualitas perlombaan kita di atas amal kebaikan,
itu sangat ditentukan oleh kualitas hati kita, kualitas jiwa kita sebelum masuk bulan Ramadan. Oleh karenanya kewajiban setiap mukmin dan mukminah adalah berusaha mengkondisikan jiwanya, mengkondisikan hatinya sebelum dia masuk musim kebaikan yang bernama Ramadan. Datang seorang laki-laki kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, ya, seraya berkata kepada Al-Hasan Al-Basri, "Wahai Abu Sa'id, aku masuk di malam hari dengan kondisi fisik yang sehat. Aku ingin sholat malam dan aku sudah mempersiapkan air wudhu untuk berwudhu di malam itu. Namun kenapa aku tetap saja tidak bisa terbangun di malam hari?" Ya. Jadi ada seorang laki-laki yang dia mengeluhkan kondisinya, ya, yang berat untuk bangun malam, berat untuk tahajud di malam hari. Padahal sudah ada keinginan, sudah ada niat, dan sudah ada usaha, sudah ada persiapan, tapi tetap nggak bisa bangun malam. Apa sebabnya wahai imam? Maka Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala berkata kepada laki-laki tersebut, "Wahai fulan, dzunubuka qayyadatka. Dzunubuka qayyadatka." Tatkala engkau terhalang dari pintu kebaikan, terhalang dari amal kebaikan, maka ketahuilah bahwasannya yang membelenggu engkau itu dosa-dosamu. Ya. Yang membelenggu engkau dari amal kebaikan adalah dosa dan maksiatmu. Ya. Tatkala seseorang sulit untuk bangun malam, maka di antara penyebab terbesarnya adalah kotornya hati, kotornya jiwa. Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan, ya, jika seandainya engkau ingin bangun di malam hari, maka jaga hatimu, jaga pandanganmu dari maksiat di siang hari. Ya, kalau engkau ingin bangun di malam hari, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertahajud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka jaga hatimu, jaga anggota badanmu dari bermaksiat di siang hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena tatkala seseorang bermaksiat di siang hari, itulah yang mengikat anggota badannya dari ibadah di malam hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala pernah berkata, kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, "Hurimtu qiyamal laili 5 ashhurin bi dzambin adnabtuhu." Hurimtu qiyamal lail, aku terhalang dari salat malam 5 ashur. Selama 5 bulan lamanya nggak bisa salat malam, nggak bisa tahajud, hanya karena satu dosa yang pernah aku lakukan. Aku terhalang dari salat malam selama 5 bulan. Aku terhalang dari tahajud selama 5 bulan disebabkan satu dosa yang aku kerjakan. Subhanallah. Kemudian ditanyakan kepada Sufyan Ats-Tsauri, dosa apa itu yang membuat engkau terhalang dari salat malam selama 5 bulan lamanya? Maka Sufyan berkata, "Ra'aitu rajulan yabki faqultu fi nafsi hadza mura'in." Aku pernah melihat seorang laki-laki yang dia menangis. Ya, dia nangis. Ya mungkin lagi ibadah, lagi baca Quran, ya, atau lagi sholat, atau yang lainnya dia nangis. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri bergumam dalam jiwanya, ya, dia katakan ini orang ria. Artinya apa jemaah? Dosa apa itu? Dosa apa itu? Dosa apa? Dosa suudzon terhadap sesama muslim. Dosa berburuk sangka terhadap sesama muslim. Padahal dia mengatakan apa? Di dalam hatinya dia bergumam, ini orang ria. Dia menuduh saudaranya dengan perbuatan ria, ya, yang dengan sebab itu dia terhalang dari qiyamul lail selama 5 bulan lamanya. Maka coba kita lihat kondisi kita. Sudah berapa bulan kita nggak sholat malam? Ya, sudah berapa bulan kita nggak qiyamul lail? Apakah sudah 5 bulan? Apakah sudah 6 bulan? Atau mungkin Ramadan terakhir itu qiyamul lail kita? Selesai Ramadan nggak pernah lagi qiyamul lail.
Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, aku terhalang dari qiyamul lail selama 5 bulan lamanya hanya karena satu dosa yang aku lakukan, yaitu berburuk sangka terhadap saudara muslimku. Dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang saleh, jamaah yang Allah muliakan. Hati mereka sensitif. Ya, hati mereka sangat peka dengan kemaksiatan. Sekali bermaksiat itu efeknya Masya Allah. Ya, terkadang kita enggak peka. Ya, kita sudah lama enggak sholat malam, sudah lama enggak baca Quran, hati kita tenang, seolah-olah enggak ada beban. Tapi bagi mereka itu beban yang sangat luar biasa. Ya, enggak sholat malam 1 hari saja itu beban bagi mereka. Ya, karena mereka adalah orang-orang yang Masya Allah menjaga hatinya. Ya, maka di antara penghalang seseorang dari jalan kebaikan adalah dosa dan maksiat yang dia lakukan. Al-Imam Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu taala berkata, kata Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu taala, la tafutu ahadan salatul jamaah illa bidhanbin. La tafutu ahadan salatul jamaati illa bidhanbin. Tidaklah seseorang terluputkan dari salat berjamaah kecuali karena sebab dosa yang telah dia lakukan. Jadi kita ketinggalan salat berjamaah, enggak bisa salat berjamaah, ya, itu disebabkan karena dosa yang dia miliki. Nah, maka ikhwani fillah jazakumullah, tatkala kita ingin diringankan anggota badan kita di bulan Ramadan di atas amal-amal kebaikan, di antara kewajiban yang harus kita usahakan di hari-hari ini adalah memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersihkan hati kita dari kotoran dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita pernah menzalimi seseorang, maka datangi orang yang kita zalimi. Ya. Tatkala kita pernah mengambil ya hak orang lain, maka berikan hak tersebut kepada pemiliknya atau minta dihalalkan oleh pemiliknya. Ya, jangan sampai kita masuk Ramadan membawa tumpukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dosa-dosa tersebut akan memperberat langkah kaki kita, memperberat lisan-lisan kita dari berbuat kebaikan di bulan yang mulia, di bulan Ramadan. Kemudian poin yang keempat, di halaman yang ke-11, di antara hal yang hendaknya kita persiapkan di dalam menyambut Ramadan adalah membiasakan diri dengan amal-amal kebaikan. Ta'wid atau bahasa ulamanya tarwid. Tarwidun nafsi. Ta'widun nafsi 'ala al-a'malis salihah. Membiasakan jiwa di atas amal-amal kebaikan. Membiasakan jiwa di atas pintu-pintu kebaikan. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin azakumullahu ajma'in. Ketahuilah bahwasanya kondisi jiwa kita, ya, kondisi hati kita itu sama persis dengan kondisi fisik kita. Ya, gambaran fisik kita itu persis seperti gambaran hati kita. Maksudnya apa jemaah? Maksudnya untuk mendapatkan fisik yang prima secara maksimal, ya, untuk mendapatkan fisik yang sehat secara maksimal, maka seseorang butuh apa? Membiasakan diri di atas pola hidup yang baik. Ya, tatkala kita ingin fisik kita sehat, maka kita harus punya pola hidup yang sehat, punya pola hidup yang baik. Ya, kita apa? Pengen fisiknya sehat, tapi pola hidupnya nggak baik. Ya, makanannya nggak dikontrol. Ya, sarapan nasi uduk, masya Allah. Ya, ketoprak. Kemudian sebentar lagi apa? Mie ayam. Kemudian siang seblak level 5. Ya, kemudian apa minumnya? Es, masya Allah. Esnya apa? Yang sasetan. Ya. Nah, gimana mau sehat? Ya. Gimana mau fisik kita sehat kalau kita nggak punya pola hidup yang sehat? Ya. Maka sebagaimana pola hidup yang sehat terhadap fisik kita itu mempengaruhi kesehatan fisik, maka pola hidup yang baik, ya, pola hidup yang baik terhadap jiwa kita itu juga yang menentukan kebaikan hati-hati kita.
Nah, maka untuk mendapatkan fisik yang prima secara maksimal, seseorang harus membiasakan diri dengan pola hidup yang sehat, seperti mengkonsumsi makanan yang baik dan bergizi, ya, menjauhi hal-hal yang bisa merusak fisik, serta rajin berolahraga untuk menjaga kebugaran fisiknya. Ini kita bicara kesehatan fisik, ya. Kita harus punya pola hidup yang baik, ya. Begitu pula dengan jiwa-jiwa kita. Untuk mendapatkan jiwa yang ringan di atas amal-amal kebaikan, seseorang butuh untuk berlatih dan membiasakan diri dengan amal-amal kebaikan dan menjauhi segala bentuk dosa dan kemaksiatan. Karena itulah sumber kesehatan dan kehidupan bagi hati dan jiwa kita. Yakni sumber kehidupan hati adalah amal saleh dan meninggalkan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini amal saleh itu seperti asupan gizi jamaah. Ya, seperti asupan gizi. Amal saleh bagi seorang hamba itu seperti asupan gizi, ya, yang membuat hatinya sehat. Ya. Tatkala semakin kita maksimal di atas amal-amal kebaikan, maka hati kita semakin hidup. Ya. Sedangkan dosa dan maksiat itu seperti racun bagi hati kita. Ya. Dosa dan maksiat itu seperti racun, ya, yang merusak hati seorang hamba. Maka sumber kesehatan hati adalah menjalankan amal-amal kebaikan dan menjaga diri dari pintu-pintu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mensifati, yakni dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama yang didakwahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai sumber kehidupan. Ya, sumber kehidupan jiwa bagi orang-orang yang beriman. Ya, maka seorang mukmin, seorang mukminah butuh membiasakan diri dengan amal-amal kebaikan agar dia maksimal di atas kebaikan di bulan Ramadan. Ya. Karena kondisi hati kita itu persis seperti kondisi fisik kita. Ya, seorang atlet yang profesional, kita bicara masalah dunia. Seorang atlet yang profesional. Siapa antum di antara antum yang jadi atlet di sini? Atlet lari, ya, atau atlet apa saja, bulu tangkis. Ya, seorang atlet yang profesional sebelum dia terjun ke dalam sebuah event perlombaan, maka dia akan berlatih dengan maksimal dan penuh kesungguhan jauh sebelum hari H. Ya, kalau antum ditunjuk, Pak Rustam, antum mewakili Kabupaten Bogor sebagai atlet lari, ya, sprint. Kira-kira kalau lombanya tanggal 1 bulan Ramadan, ya, kalau lombanya pas tanggal 1 Ramadan, kira-kira persiapannya dari kapan Pak Rustam? Ada persiapan apa enggak? Contoh aja, contoh aja, nggak usah dipikirin. Kalau antum terpilih, ya, mewakili Kabupaten Bogor untuk lomba lari, kira-kira persiapannya berapa hari sebelum hari H? Kira-kira berapa jam sebelum hari H antum persiapan? Iya. Kan nggak mungkin tanpa persiapan. Iya. Pasti ya, Citra Indah ini dari ujung ke ujung ratusan kali beliau putari. Ya, persiapan apa untuk hari hanya itu? Ya, kalau nggak ada persiapannya keseleo kakinya. Ya, maka untuk Ramadan, tatkala seseorang nggak pakai persiapan, akhirnya banyak yang keseleo. Ya. Di awal Ramadan, masya Allah, masjid sampai sampai luber keluar. Ya, penuh, sesak dengan jamaah. Kemudian bertambah hari Ramadan, tambah maju. Ya, tambah maju softnya. Iya. Semakin semakin bertambah hari Ramadan, semakin semakin maju. Kenapa? Banyak yang keseleo. Karena masuk Ramadan nggak pakai persiapan, nggak pakai pemanasan. Ya. Di awal Ramadan, masya Allah, kita bisa baca Quran 1 juz, 2 juz. Kemudian di hari keempat Ramadan, hari kelima Ramadan,
ya hatta 1 halaman kita nggak sampai target. Keseleo lisan kita karena nggak pakai pemanasan. Ya, maka membiasakan jiwa di atas amal kebaikan ini di antara hal yang harus kita persiapkan di dalam menyambut bulan Ramadan, ya, di dalam menyambut tamu yang sangat agung yang bernama Ramadan. Al-Imam Muhammad bin Al-Munkadir rahimahullahu taala. Muhammad bin Al-Munkadir rahimahullahu taala berkata, kata beliau, kabattu nafsi 40 sanatan hatta istaqamat. Kabattu nafsi 40 sanatan hatta istaqamat. Aku berusaha memaksa jiwaku di atas ketaatan selama 40 tahun lamanya, ya, barulah dia mau istiqamah di atas amal kebaikan. Bayangkan jemaah, butuh usaha berapa lama? 40 tahun. Kata Muhammad bin Al-Munkadir, aku berusaha memaksa jiwaku di atas ketaatan, di atas keistiqomahan, barulah jiwa tersebut mau untuk istiqamah. Dipaksa selama 40 tahun lamanya. Thabit Al-Bunani rahimahullahu ta'ala pernah berkata, kata Thabit Al-Bunani rahimahullahu ta'ala, kabattu qiyamal lail 20 sanatan wa tana'amtu bihi 20 sanatan ukhra. Kata Thabit Al-Bunani, aku berusaha memaksa jiwaku selama 20 tahun lamanya untuk terus salat malam. Ya, apapun kondisinya, aku tetap berusaha untuk bangun malam, untuk salat malam selama 20 tahun lamanya. Dipaksa. Ya. Wa tana'amtu bihi 20 sanatan ukhra. Maka 20 tahun setelahnya barulah aku merasakan kelezatan salat malam itu. Ya, ini perjuangan kaum salaf. Gak main-main jamaah yang Allah muliakan. 20 tahun gak putus salat malam. Ya. 20 tahun gak putus salat malam. Ya. Untuk mencari kelezatan salat malam itu. Baru setelah dia mujahadatun nafsi 20 tahun lamanya, maka 20 tahun berikutnya Allah berikan halawatul iman di dalam hati-hati mereka. Ya, sehingga sangat ringan bagi mereka untuk bangun malam. Ya, nggak perlu pakai beker, ya, yang setiap setengah jam kita setel, nggak perlu lagi. Ya, kata-kata kita seperti itu. Ya, setiap setengah jam beker nyala. Dari kapan? Dari jam 2 malam. Ini awal sepertiga malam terakhir, Ustaz. Dari jam 2 malam. Ya. Kemudian setel lagi, takut kelewatan jam setengah 3. Takut kelewat lagi, pasang jam 3 lagi. Takut kelewat lagi, pasang setengah 4, jam 4, ya setengah 5, bangunnya jam 6. Masya Allah. Jadi yang tiap malam itu istiqomah hanya bunyi bekernya saja. Yang tiap malam bangun istiqomah, ya, qiyamul lail itu hanya bunyi bekernya saja. Orangnya apa? Orangnya istiqomah tidur. Berat jamaah yang Allah muliakan. Thabit Al-Bunani rahimahullahu ta'ala, beliau paksa 20 tahun lamanya untuk tetap menjaga salat malamnya. Ya. Baru setelah itu merasakan lezatnya salat malam di 20 tahun berikutnya. Ya, memang istiqomah itu berat. Siapa yang mengatakan ringan? Gak ada yang mengatakan apa istiqomah itu ringan. Gak ada. Kalau yang ringan namanya apa? Istirahat. Nah, itu santai, ringan. Tapi kalau istiqomah apa? Ya butuh mujahadah, butuh perjuangan. Makanya bayarannya apa atau ganjarannya bukan perkara yang ringan, tapi surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka seorang mukmin butuh untuk memaksa jiwanya di atas amal-amal kebaikan. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, beliau berkata, kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, banyak dari kalangan kaum salaf selama 20 tahun bahkan 40 tahun mereka salat subuh dengan menggunakan wudu salat isya. Subhanallah. Ya, selama 20 tahun bahkan 40 tahun jemaah yang Allah muliakan, ya, salat subuh pakai wudu salat apa? Artinya apa jemaah? Artinya apa? Artinya enggak batal jemaah yang Allah muliakan. Subhanallah.
Kira-kira antum sanggup berapa tahun jemaah? Gak batal wudu dari salat Isya sampai salat subuh. Ya, sebagian salaf itu ada 20 tahun gak putus seperti itu. 40 tahun gak putus seperti itu. Artinya mereka menghidupkan malam-malam mereka. Dan menghidupkan malam itu di antara karakter ahlul jannah. Di antara karakter penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Penghuni surga Allah itu, kata Allah Subhanahu wa taala, dahulu mereka di malam hari sedikit tidur. Ya, sedikit tidur. Sedikit tidurnya. Artinya tidur, silakan. Ya, tapi sedikit. Ya. Dan di waktu sahur mereka memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba itu semakin tinggi kualitas imannya, semakin maksimal memohon istighfar dan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala kualitas iman kita semakin rendah, semakin kurang, maka semakin tidak peka dengan dosa dan maksiat yang kita lakukan. Orang-orang saleh itu sangat peka hati dengan dosa dan maksiat. Ya, makanya mereka tahu bisa mendeteksi. Tatkala dia terhalang dari satu kebaikan, dia langsung introspeksi diri, kenapa ini saya bisa terhalang dari salat malam? Ya, dicari apa penyebabnya? Oh, ternyata suudzon kepada saudara sesama muslim. Ya, akhirnya dia perbaiki dirinya. Adapun kita tatkala hati kita enggak peka dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya banyak amal-amal kebaikan yang kita tinggalkan, enggak ada beban bagi kita. Ya, seolah-olah enggak ada beban bagi kita. Nah, nasallahu salamata wal afiyah. Ya. Dan di antara sunnah yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah membiasakan diri dengan amal kebaikan sebelum masuk Ramadan. Ini di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, membiasakan jiwa, membiasakan diri dengan amal-amal kebaikan sebelum datang bulan Ramadan. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha menuturkan bagaimana kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban sebelum bertemu Ramadan. Ini potret kehidupan Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya. Yang mana kita mengklaim kita sebagai pengikut beliau. Yang mana kita mengklaim sebagai orang yang berusaha meniti sunnah beliau. Maka ini di antara sunnah yang Nabi contohkan sebelum masuk Ramadan. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban." Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa secara sempurna dalam satu bulan, ini full dari awal sampai akhir, kecuali di bulan Ramadan. Nabi yang mulia tidak pernah full puasa dari awal sampai akhir bulan kecuali di bulan Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat beliau banyak berpuasa sunnah dalam sebuah bulan kecuali di bulan Sya'ban. Ya, jadi di antara Di antara waktu yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memaksimalkan ibadah sunnah, secara khusus puasa sunnah, adalah di bulan Sya'ban. Di antara hikmahnya kata para ulama, ya, sebagai bentuk pemanasan sebelum masuk sebelum masuk bulan Ramadan. Itu di antara sunnah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sunnahkan, ya, untuk umat beliau, mempersiapkan diri sebelum masuk Ramadan. Dan dahulu kaum salaf mereka sangat maksimal di dalam persiapan mereka menyambut Ramadan. Mu'alla bin Fadl rahimahullahu taala menggambarkan potret kesungguhan kaum salaf di dalam menyambut Ramadan. Mu'alla bin Fadl rahimahullah menggambarkan potret kesungguhan kaum salaf di dalam menyambut Ramadan. Kata Mu'alla bin Fadl, kanu yad'una Allah sittata ashhurin an yuballighahum Ramadan, thumma yad'unahu sittata ashhurin an yataqabbalahu minhu. Kata beliau, dahulu kaum salaf mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
agar Allah mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan 6 bulan sebelum datang Ramadan. Ya, 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan mereka minta kepada Allah untuk disampaikan kepada Ramadan. Kemudian mereka berdoa di 6 bulan berikutnya agar Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah Ramadan yang telah mereka lakukan. Itu di antara bentuk kesungguhan kaum salaf ya di dalam menyambut bulan Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kemudian setelah selesai Ramadan di 6 bulan berikutnya mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal-amal ibadah mereka di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian beberapa fadilah atau keutamaan bulan Ramadan. Beberapa fadilah atau keutamaan bulan Ramadan. Di halaman yang ke-17. Fadilah yang pertama, keutamaan yang pertama di antara keutamaan bulan Ramadan, bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan. Bulan yang penuh keberkahan dan bulan berpuasa bagi orang-orang beriman. Ini syahrul Ramadan adalah syahrun mubarak, bulan yang diberkahi, dan syahrul siyam, bulan berpuasa bagi orang-orang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, dalam hadis Nasa'i, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atakum Ramadhanu syahrun mubarakun faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu." Kata Nabi yang mulia, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Apa Nabi sifati Ramadan ini? Kata Nabi yang mulia, syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu, dan Allah mewajibkan atas kalian untuk berpuasa di dalamnya, yakni di bulan Ramadan. Maka itu di antara dua sifat Ramadan. Yang pertama, Ramadan adalah bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Ramadan adalah bulan berpuasa bagi orang-orang beriman. Ya. Dalam hadis di atas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hakikat keberkahan adalah kathratul khair wa thubutuhu. Ini makna berkah, jemaah. Ya, itu makna berkah atau barakah atau keberkahan. Al-barakah, keberkahan itu maknanya kathratul khair, kebaikan yang banyak, wa thubutuhu, dan sifatnya tetap. Itu namanya al-barakah. Kebaikan yang banyak dan sifatnya konsisten, tetap. Itu namanya berkah atau barakah. Dan itulah yang ada pada bulan Ramadan. Itulah yang ada pada bulan Ramadan. Ini kebaikan yang banyak dan sifatnya tetap. Itulah hakikat bulan Ramadan. Ramadan menghadirkan kebaikan yang begitu banyak bagi orang-orang beriman, dan kebaikan tersebut senantiasa ada di sepanjang bulan Ramadan, dari awal sampai akhir enggak putus. Ya. Kebaikan-kebaikan yang banyak tersebut enggak putus, ya, enggak berkurang dari awal sampai akhir Ramadan. Bahkan yang ada apa, jemaah? Yang ada apa? Bertambah. Ya, semakin mendekati finish dia di bulan Ramadan, maka berkahnya semakin apa? Semakin bertambah. Kebaikannya semakin bertambah. Makanya tidak aneh kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati bulan Ramadan sebagai syahrun mubarak, sebagai bulan yang diberkahi. Karena kebaikan Ramadan itu enggak berkurang. Semakin bertambah hari di bulan Ramadan, maka semakin bertambah kebaikannya, semakin bertambah berkahnya. Ya, semakin bertambah kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada orang-orang beriman. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasannya bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan kebaikan adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda.
Kata Nabi yang mulia, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, sufidatis syayatin wa maradatul jinni wa ghulliqat abwabun nari falam yuftah minha babun wa futihat abwabul jannati falam yughlaq minha babun wa yunadi munadin ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kulla lailatin." Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, apabila datang malam pertama dari bulan Ramadan, ya, apabila datang malam pertama dari bulan Ramadan, karena hari itu di dalam apa? Kalender Hijriyah dimulai kapan? Kapan awal hari itu? Setelah terbenam matahari. Itu hari pertama, ya, dalam bulan Hijriyah. Ditandai dengan terbenamnya matahari, maka masuk hari baru. Maka Nabi yang mulia mengatakan, apabila datang malam yang pertama di bulan Ramadan, ini hari pertama dari bulan Ramadan, maka setan-setan dan jin-jin pembangkang dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu neraka ditutup. Tidak ada satu pintu pun yang terbuka. Pintu-pintu surga dibuka dan tidak ada satu pintu pun yang tertutup. Dan ada seorang penyeru yang berseru, "Wahai pencari kebaikan, bergegaslah. Wahai pencari keburukan, berhentilah." Dan di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang dimerdekakan dari api neraka. Dan hal itu berlaku untuk setiap malamnya, dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Allah Subhanahu wa taala, ya, memerdekakan sebagian hambanya dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara fadilah Ramadan, bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan rahmat dan maghfirah. Bulan rahmat, kasih sayang Allah, dan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di antara bukti luasnya rahmat Allah kepada hamba-hambanya yang beriman di bulan Ramadan adalah dibukanya pintu maghfirah, pintu ampunan seluas-luasnya di bulan yang mulia ini. Ya, jadi pintu ampunan Allah itu dibuka seluas-luasnya di bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana setiap amalan yang kita kerjakan Allah jadikan sebagai penghapus dosa dan kesalahan kita di masa lalu. Setiap amal kebaikan yang kita kerjakan di bulan yang mulia tersebut Allah jadikan sebagai kafarah, sebagai penghapus dosa yang kita lakukan di masa lalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang puasa Ramadan. Kata Nabi yang mulia, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kata Nabi yang mulia, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman dan ihtisab, mengharapkan balasan Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Apa aja dosanya? Ya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, dibangun di atas dua pondasi. Yang pertama pondasi iman, yang kedua pondasi ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Apa makna puasa di atas iman, jamaah yang Allah muliakan? Apa makna puasa di atas dasar ihtisab? Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban. Apa makna puasa atas dasar iman dan ihtisab? Maknanya kata para ulama, puasa atas dasar iman, yakni seorang hamba tatkala dia berpuasa, maka dia berpuasa karena imannya. Karena dia mengimani, karena dia meyakini bahwasannya yang mewajibkan puasa kepada dirinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu makna puasa atas dasar iman. Jadi kita meyakini kita puasa Ramadan karena Allah yang mewajibkan kita untuk puasa. Ya. Maka iman itulah yang mendorong kita untuk berpuasa di bulan Ramadan.
Adapun makna ihtisab, yakni kita berpuasa karena kita mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dua hal ini, iman dan ihtisab, itulah yang menjadi rukun pertama puasa, yakni niat, yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Nabi yang mulia mengabarkan bahwasanya puasa seorang hamba di bulan Ramadan menjadi kafarah, penggugur dosa yang dia lakukan di masa lalu. Di hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang salat malam di bulan Ramadan atas dasar iman dan ihtisab, sama, iman dan ihtisab, ya, mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nabi yang mulia mengabarkan bahwasanya qiyamul lail seorang hamba di bulan Ramadan Allah jadikan sebagai kafarah, penggugur dosa bagi dirinya yang dia miliki. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda tentang ibadah yang dikerjakan seorang hamba pada malam Lailatul Qadar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang salat malam pada malam Lailatul Qadar karena iman dan ihtisab mengharapkan balasan Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kulla lailatin." Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang dibebaskan, dimerdekakan dari api neraka, dan hal itu terjadi di setiap malam bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan adalah bulan rahmat. Ya. Bulan Ramadan adalah bulan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah buka pintu rahmatnya yang sangat luas di bulan Ramadan. Allah buka pintu maghfirah untuk hamba-hambanya seluas-luasnya di bulan Ramadan. Oleh karenanya ikhwani fillah wa akhwati fillah nasakumullah, di antara ya karakter orang yang paling celaka, di antara karakter orang yang paling binasa adalah orang yang Allah berikan kesempatan masuk Ramadan namun tidak mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Padahal rahmat tersebut dibuka selebar-lebarnya oleh Allah di bulan Ramadan. Padahal maghfirah tersebut dibuka selebar-lebarnya di bulan Ramadan. Maka tatkala seorang hamba tidak mampu mendapatkan rahmat Allah, maghfirah Allah di bulan Ramadan, itu tanda bahwasanya dia adalah hamba yang celaka, hamba yang binasa. Dan itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan dalam sabda beliau, "Raghima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya, wa raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yughfara lahu, wa raghima anfu rajulin adraka indahu abawahul kibar falam yudkhilahul jannah." Kata Nabi yang mulia, binasa seseorang yang tatkala namaku disebut di sisinya namun dia enggan bersalawat kepadaku. Orang pelit, ya, tatkala dengar nama Nabi disebutkan enggak mau salawat sama Nabi. Itu orang yang celaka kata Nabi. Orang yang bakhil, orang yang pelit, ya, untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Rasulullah, binasa seseorang yang bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian Ramadan berakhir sedangkan dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang binasa. Itu orang yang celaka. Ya, tatkala Allah berikan dia kesempatan bertemu dengan Ramadan, bulan maghfirah, bulan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, namun dia keluar dari Ramadan, dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa raghima anfu rajulin adraka indahu abawahul kibar falam yudkhilahul jannah. Binasa seseorang yang mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup di masa tuanya
namun keberadaan kedua orang tuanya tidak mampu memasukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara karakter-karakter manusia yang binasa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan, na'udzubillahi min dzalik. Kemudian fadilah yang ketiga, di antara keutamaan bulan Ramadan, bahwasanya di bulan Ramadan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu, dan jiwa-jiwa lebih bersemangat untuk melakukan kebaikan. Dalilnya sudah kita sebutkan ya dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, dari hadis Tirmidzi dan yang lainnya. Kemudian fadilah yang keempat, di antara fadilah bulan Ramadan, di antara keutamaan bulan Ramadan, bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'anul Karim. Karena pada bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitabnya yang paling mulia kepada sosok manusia dan rasul termulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai petunjuk bagi umat manusia dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Yakni Al-Quran diturunkan secara keseluruhan ke langit dunia itu pada bulan Ramadan. Ya, Al-Quran diturunkan secara keseluruhan di langit dunia, ya, pada bulan Ramadan, pada malam Lailatul Qadar. Ya, pada malam Lailatul Qadar. Kemudian dari langit dunia turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perantara malaikat Jibril selama 23 tahun lamanya. Ya, akan tapi secara keseluruhan Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia itu pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Oleh karenanya bulan Ramadan disebut juga dengan bulan Al-Qur'an. Bulan Al-Qur'an. Nah, Al-Quran turun ke langit dunia pada malam yang sangat mulia dan penuh dengan keberkahan, yaitu malam Lailatul Qadar pada bulan yang sangat mulia dan diberkahi, yakni bulan Ramadan. Dibawa oleh malaikat yang mulia, yakni malaikat Jibril alaihi salam, untuk disampaikan kepada Rasul termulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalilnya adalah firman Allah tabaraka wa taala, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ini di antara dalil bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Kata Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Al-Qadar, ini malam kemuliaan. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundzirin. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi, ini malam Lailatul Qadar, dan kamilah yang memberi peringatan kepada umat manusia. Ya, Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsirnya menjelaskan tafsir Al-Qadar ayat yang pertama. Kata Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Allah tabaraka wa taala mengabarkan bahwasannya Dia menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan keberkahan, itu pada bulan Ramadan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'anul Karim. Maka di antara fadilah Ramadan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'anul Karim. Oleh karena di antara sunnah yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, sunnah apa jemaah? Sunnah apa? Sunnah tadarus Al-Qur'an. Ya, memperbanyak tilawah Al-Qur'an di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan adalah bulannya Al-Qur'anul Karim. Kemudian di antara fadilah atau keistimewaan bulan Ramadan, di antara keistimewaan bulan Ramadan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan kedermawanan. Bulan Ramadan
adalah bulan kedermawanan. Ya. Di antara ikon Ramadan yang menjadi karakter bulan yang mulia tersebut adalah karakter al-jud, yakni kedermawanan, dan al-karam, yakni kerelaan hati untuk berbagi. Dan itulah di antara sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah kedermawanan, sunnah berbagi di bulan Ramadan adalah di antara sunnah yang dicontohkan dan dipraktekkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah bercerita tentang kedermawanan Nabi yang mulia di bulan Ramadan. Kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok manusia yang paling dermawan. Gak ada manusia yang paling dermawan melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ajwada ma yakunu fi syahri Ramadan. Dan kedermawanan beliau semakin bertambah di bulan Ramadan. Kedermawanan Nabi semakin bertambah di bulan Ramadan. Inna Jibril alaihi salam kana yalqahu fi kulli sanatin fi Ramadan hatta yansalikh. Kata Ibn Abbas, sungguhnya malaikat Jibril senantiasa menemui beliau pada bulan Ramadan di setiap tahunnya hingga Ramadan usai. Hingga Ramadan usai. Faya'rid alaihi Rasulullah al-Quran. Fa idza laqiyahu Jibrilu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada bil khairi minar rihil mursalah. Kata Ibn Abbas, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala bertemu dengan Jibril, ya, beliau memperdengarkan bacaan Al-Qur'annya kepada Jibril. Ya, memperdengarkan tilawahnya kepada malaikat Jibril. Ya, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan malaikat Jibril, maka kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sampai mengalahkan angin yang berhembus, kata Ibn Abbas. Saking apa? Dermawannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking murahnya Nabi di bulan Ramadan. Ya, sampai-sampai kata Ibn Abbas, kedermawanan Nabi itu mengalahkan angin yang berhembus. Ya, maka di antara sunnah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan dan praktekkan di bulan Ramadan adalah sunnah kedermawanan dan sunnah berbagi terhadap sesama di bulan Ramadan. Dan di antara bentuk sedekah yang sangat dianjurkan di bulan yang mulia ini adalah memberi makan untuk berbuka dan sahur bagi orang yang berpuasa. Nah, ini di antara apa? Di antara bentuk kedermawanan yang sangat ditekankan di bulan Ramadan. Di antara bentuk sedekah yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan, yaitu memberi makan orang yang berpuasa, ya. Maksudnya yang berbuka, ya. Bukan orang lagi puasa kita kasih makan, tidak. Nah, itu namanya dosa. Jadi kita kasih makan berbuka buat dia. Waktunya buka kita kasih hidangan berbuka. Jangan baru jam 8 duha sudah kita kasih makan. Nah, itu namanya dosa. Ya. Jadi di antara bentuk sedekah yang sangat dianjurkan adalah memberi makan untuk berbuka, ya, bagi orang yang berpuasa, dan memberi makan sahur bagi orang yang hendak berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi yang mulia, man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an. Kata Nabi yang mulia, siapa yang memberi makan berbuka orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti pahala yang berpuasa tersebut, dengan tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Artinya apa jamaah? Artinya kalau kita punya makan berbuka untuk satu orang, kita kasihkan untuk saudara kita yang berpuasa, dia buka dengan apa makanan yang kita beri, maka kita dapat berapa pahala puasa? Dapat berapa pahala puasa? Kalau kita
di hari pertama ngasih satu makan berbuka untuk orang berpuasa. Berapa dapat pahala puasa kita? Dapat 2 pahala puasa. Pahala puasa kita sendiri, insya Allah, dan pahala orang yang apa? Kita berikan dia makan berbuka puasa tersebut. Kalau seandainya satu hari kita bisa memberikan 100 porsi makan orang berbuka puasa, berapa pahala puasa kita? 101 pahala puasa. Ya. Kalau dalam sebulan kita memberikan 1000 porsi makan berbuka puasa, maka 1001 apa? Atau 1030 ya. 1030 dengan puasa kita dapat pahala puasa mereka. Nah, dengan tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Artinya apa? Artinya dia dapat pahala puasanya, kita juga dapat pahala puasa orang tersebut. Oleh karenanya sangat dianjurkan bagi orang-orang beriman untuk memberikan makan berbuka bagi orang-orang yang sedang berpuasa. Lihat, ini semakin banyak kita memberikan makan berbuka, ya maka semakin banyak pahala puasa yang kita dapatkan. Dan ikhwani fillah jazakumullah, enggak harus mewah. Apa yang bisa kita mampu kita berikan, kita berikan. Kalau kita hanya mampu beri satu cup air mineral, berikan buat saudara kita. Dapat pahalanya insyaallah taala. Kalau kita hanya mampu beli satu buah kurma, maka berikan untuk saudara kita berbuka puasa. Ya, agar kita dapat pahala puasanya. Intinya masing-masing dikembalikan kepada kita. Kalau kita mampu memberikan yang terbaik, maka berikan yang terbaik. Kalau kita mampu seadanya, maka berikan seadanya. Nah, setiap kita berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala semampu yang bisa kita usahakan. Bulan Ramadan adalah bulan melatih kedermawanan, bulan melatih untuk berbagi, ya, agar kita selamat dari penyakit kebakhilan dan penyakit kekikiran. Kalau kita bakhil di bulan Ramadan, maka di bulan yang lain akan lebih bakhil lagi. Ya, kalau kita nggak melatih kedermawanan di bulan Ramadan, maka sangat sulit untuk latihan dermawan di bulan-bulan yang lainnya. Maka perbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda. Kata Nabi yang mulia, "Inna fil jannati ghurafan tura dhuhuruha min butuniha wa butunuha min dhuhuriha." Kata Nabi yang mulia, sesungguhnya di surga terdapat kamar-kamar. Bagian luarnya terlihat dari dalam dan bagian dalamnya terlihat dari luar. Subhanallah. Tergambar enggak jemaah? Di surga itu ada kamar-kamar yang bagian dalamnya terlihat dari luar, bagian luarnya terlihat dari dalam. Ya, sangat indah. Ya, enggak nyampe nalar kita ini. Enggak nyampe nalar kita. Antum punya kamar seperti itu enggak? Ya, bagian luarnya kelihatan dari dalam, dalamnya kelihatan dari luar. Bahaya ya. Ini menunjukkan apa? Betapa indahnya kamar tersebut. Ya. Dan jangan kita analogikan, ya, nikmat surga dengan nikmat dunia. Itu enggak sebanding dan enggak mungkin sama. Meskipun namanya sama, tapi hakikatnya berbeda. Karena nikmat surga itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar." Nikmat surga itu belum pernah terlihat oleh pandangan mata manusia, belum pernah terdengar keindahannya oleh telinga-telinga manusia, dan belum pernah terbetik keindahannya dalam benak pikiran manusia. Artinya, meskipun namanya sama, kamar atau rumah di surga, ya, maka hakikatnya enggak sama dengan apa yang kita lihat di dunia. Pemandangan terindah di dunia itu tidak akan sama dengan keindahan surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun yang jelas Nabi yang mulia mengabarkan bahwasanya di surga nanti ada kamar-kamar yang bagian dalamnya terlihat dari luar dan bagian luarnya terlihat dari dalam. Maka para sahabat atau seorang Arab Badui bertanya, ya, kepada Nabi, untuk siapa kamar-kamar tersebut wahai Rasulullah? Untuk siapa kamar-kamar yang indah tersebut wahai Rasulullah? Maka Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam menjawab, "Liman atabal kalam wa at'ama at-ta'am wa adama as-siyam wa shalla bil laili wan nasu niyam." Ini syaratnya jamaah.
Ini maharnya. Kalau kita ingin dapat kamar yang indah seperti itu, maharnya ini 4 kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, liman atobal kalam, bagi seseorang yang baik ucapannya. Ini syarat pertama. Yang kedua, wa at'amat ta'am, yang suka memberi makan orang lain. Ya, ini mahar yang kedua, syarat yang kedua. Suka memberi makan orang lain. Yang ketiga, wa adamas siyam, banyak berpuasa. Yang keempat, wa shalla lillahi bil laili wan nasu niyam, salat karena Allah di waktu malam di saat kebanyakan manusia tidur. Gampang apa sulit jemaah? 4 hal ini gampang apa sulit? Sulit. Yang bilang gampang siapa? Secara teori gampang, tapi praktek wallahu a'lam. Ya. Tutur kata yang baik. Ya. Kemudian memberi makan kepada orang lain. Ya. Terkadang jangankan orang lain, tetangga aja seringnya kita lupa. Ya. Jangankan orang-orang yang jauh, tetangga kita seringnya kita lupa kasih makan kita berbagi dengan tetangga kita. Ya. Hatta kuahnya nggak kita kasih. Yang kita kasih apa? Aromanya aja. Yang kita kasih asapnya aja. Ya. Tapi makanannya nggak pernah nyampe ke tetangga kita. Ya. Maka tatkala kita ingin mendapatkan kamar yang indah tersebut, coba latih kedermawanan kita. Ya, sering berbagi dengan orang lain, memberi makan kepada orang lain. Ya, kemudian banyak berpuasa dan menjaga salat malam, salat tahajud di malam hari. Nah, dan kaum salaf terdahulu, mereka sangat bersemangat, ya. Mereka sangat bersemangat dalam memberikan makan kepada orang lain, secara khusus kepada orang yang sedang berpuasa. Ya. Karena mereka memahami bahwasannya memberi makan orang berpuasa itu pahalanya sangat besar. Ya, maka di antara kebiasaan kaum salaf, mereka berusaha untuk berbagi makanan dengan orang yang sedang berpuasa. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, tidaklah beliau berbuka kecuali bersama anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, tidaklah beliau berbuka kecuali mencari anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Kasih makan mereka, berbuka dengan mereka. Ya, Abu Suwar Al-Adawi rahimahullahu taala berkata, kata beliau, dahulu sebagian laki-laki dari kabilah Bani Adi yang salat di masjid ini, tidaklah salah seorang dari mereka menyantap sendiri makanan berbuka puasanya. Jika ada yang makan bersamanya di rumahnya, maka ia makan di rumahnya. Namun jika tidak ada, maka ia membawa makanannya ke masjid untuk dimakan bersama orang lain, sehingga orang-orang di masjid itu makan bersama dirinya. Ini diantara contoh kaum salaf, ya, bagaimana mereka bersemangat di dalam memberikan makan berbuka bagi orang-orang yang sedang berpuasa. Nah, kemudian yang terakhir di antara fadilah atau keutamaan bulan Ramadan, bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan Lailatul Qadar. Ya, bulan Lailatul Qadar, di mana malam Lailatul Qadar hanya ada di bulan Ramadan dan tidak ada di bulan-bulan yang lainnya. Nah, maka itu di antara keutamaan bulan Ramadan. 6 poin yang kita bahas tentang fadilah atau keutamaan bulan Ramadan. Taib, sudah jam 10 ya. Sebagaimana agenda yang disampaikan panitia, bahwasanya jam 10 itu ada waktu break kurang lebih 15 menit sampai jam 10.15. Insyaallah kita lanjutkan lagi. Ya, silakan yang ada hajat tunaikan hajatnya. Jam 10.15 kita akan lanjutkan lagi kajian kita. Wallahu taala alam bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.